وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang cerah ini Allah masih berkenan memberi kesempatan kepada kita untuk beristighfar, bertaubat dan menambah bekal untuk menghadap kepadanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ibadah dengan belajar bersama, duduk di majelis ilmu, mendengarkan sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian petuah dari para ulama. Semoga majelis kita bagi hari ini dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis amal saleh, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, dan tentu semoga sebagai sarana mendapatkan ilmu yang berguna agar menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini, dengan harapan semoga berguna, bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri yang mulia, para keluarga yang beriman yang mulia, para sahabat yang mulia, utamanya al-khulafaur rasyidun, para nabi dan rasul yang mulia pula, serta segenap umat Islam dimanapun dan kapanpun berada yang masih mau pegang teguh agama ini, berusaha menegakkan, menghidupkan, mengikuti sunnah nabinya dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Pagi hari ini hari Jumat. Mana mas? Yakin? Ada nggak bedanya Jumat Kliwon dengan Wage? Nah, Yono si Jini Wage, si Kliwon. Cuma itu aja bedanya, beda nama. Kalau lain-lain sama. Keutamaan hari Jumat sama. Sebagai hari raya pekanan buat umat Islam, sebagai hari istimewa karena ada sholat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat Islam, kaum lelaki khususnya. Kemudian juga ada dianjurkan kita memperbanyak membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dianjurkan kita mandi sebelum melaksanakan salat Jumat. Begitu pula dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Meskipun memang ada khilaf di antara ulama masalah ini, tapi ada yang menyatakan hadisnya sahih, maka tidak mengapa diamalkan. Selanjutnya mengingatkan pula bahwa hari Jumat ini spesial. Kalau tadi bukan karena Jumat Kliwon ya, bukan karena Jumat Kliwon, ya spesial dibanding Jumat pekan yang lain. Siapa yang bisa menjawab? Bulan haram, Ustaz. Oh, ada tamu jadi. Mana? Yang mana? Ada tamu. Oh iya. Kemarin nggak ada. Itu kalau pertanyaannya pengajian pagi ini ada yang spesial, ada tamu. Ini hari Jumat kok. Hari umum, tidak harus di sini. Ada apa? Tadi kayaknya mau jawab. Tanggalnya sama. Hah? Tanggalnya sama. Oke, kalau itu sih hanya nomor-nomor cantik lah. Tanggalnya sama dengan tanggal Mas? Hijriah. Masehi sama.
Hijriah sama Mas Ai. Tanggal 3 Sama. Ustaz. Ayo berpodong-podong. Bukan istimewa. Ya Allah. Ini hanya masalah utak-atik ongko ya. Tadi saya dengar, kamu haram loh. Ini sih ya Allah. Ya Allah. Iya, masya Allah. Lain lagi nyambung kabeh dibuli. Iya, bukan Muharram tapi bulan haram. Ini dia. Masya Allah. Jadi ini istimewa, istimewa. Ya, istimewa. Bahkan bukan hanya hari Jumatnya, seluruh hari pada bulan haram ini istimewa. Iya, bahasa kita diskon habis. Kalau di mall itu diskon habisnya akhir tahun atau jelang Idul Fitri gitu ya, udah habis, lewat jelang Idul Fitri sudah lewat. Akhir tahun Masehi belum. Tapi di dalam syariat Islam ada bulan-bulan tertentu disebut dengan Ashhur Hurum. Ya, ada disebut bulan-bulan arba'ah, ya ada 4. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 bulan hurum. Jamak dari haram. Haram artinya mamnu, dilarang. Artinya apa? Dilarang melakukan hal-hal yang tidak betul secara lebih tegas. Hal yang haram pada bulan-bulan ini dilarang, tapi pada bulan haram ini lebih ditegaskan. Dan juga ada hal-hal yang dilarang yang hukum asalnya boleh, tapi dilarang pada bulan haram. Di antaranya apa? Apa mas? Berperang. Ya, berperang. Karena apa? Keharaman, kemuliaan bulan-bulan haram ini ditambah ditinggikan daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga konsekuensinya amal kebaikan pahalanya lebih banyak. Amal keburukan dosanya juga lebih besar. Makanya ini kesempatan emas. Momen terbaik salah satunya adalah untuk menikah. Ini mumpung bulan haram. Jadi kan kalau kemarin nikah pada bulan Syawal biasa, bulan ini pahalanya gede dengan niat yang betul. Ya, saat di sisi yang lianin. Iya, jadi bulan haram ya. Jadi meskipun tidak ada amalan khusus pada bulan Zulqa'dah ini, tapi Allah kasih kita keistimewaan. Justru secara umum, amalan umum kita akan dilipat gandakan pahalanya. Mari kita bismillah, usahakan mumpung kita masih di awal-awal bulan Zulqa'dah, kita gunakan untuk sebaik mungkin untuk belajar, berpuasa, berzikir, membaca Al-Quran, beramal, ya macam-macam lah. Termasuk yang mau nikah silakan nikah. Jadi nggak harus nunggu bulan Syawal tahun depan, sesuai. Ya. Dan ini juga bisa. Apalagi nanti bulan berikutnya, bulan Dzulhijjah ini lebih istimewa karena ada amalan khusus. Kalau ini nggak ada amalan khusus sudah istimewa. Besok ini bulan Dzulhijjah istimewa lagi. Haji Dzulhijjah, Qurban Dzulhijjah, Arafah Dzulhijjah. Bahkan ada 10 hari pertama disebut sebagai hari terbaik sepanjang tahun. Masya Allah jemaah. Allahu Akbar, ini luar biasa. Belum lagi nanti, ini kan akhir tahun, diskon habis lah bahasa itu lagi. Awal tahun diskon habis lagi. Bulan Muharram itu juga bulan mulia. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti nunggu lagi Rajab pertengahan kurang lebih. Sehingga jemaah ada hari-hari istimewa, mari kita gunakan. Jangan, mohon maaf ya, boleh kita kuliner, boleh kita rekreasi, boleh kita menggoes, boleh kita lakukan ini, tapi ingat ya, ini mumpung momen bagus. Jangan begitu bergantung dan pede banget dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin seakan-akan sudah dihabiskan waktunya, hartanya, tenaganya, pikiran untuk ibadah full. Setelah Ramadan lupa lagi, jangan. Karena kita diperintah supaya apa? Istiqomah. Terus, dan bagian dari istiqomah itu adalah menjaga ibadah. Kalau kemarin sudah bisa, mari kita jaga. Di antaranya adalah dengan berpuasa, nanti puasa sunnah. Ya, termasuk juga belajar. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Baik, sekedar mengingatkan, ini bulan haram, bulan mulia, mari kita gunakan sebaik mungkin. Semoga Allah beri kita kemudahan dan taufik atas seluruh urusan kita. Amin. Baik, mari kita lanjut. Terakhir yang kita baca doa tentang apa mas? Kesedihan sudah. Sedih yang begitu mendalam sudah. Iya.
Sekarang doa nomor berapa mas? 148. Itu halaman tuh, bukan nomor. Nomor tak boleh iyo. Ya Allah. Berarti belum fokus, belum konsentrasi, belum siap belajar. Ya. Jadi pengantar untuk sesuatu itu penting mas, supaya kita fokus. Apa saja perlu pengantar. Jangan langsung bak biku. Ya. Ada pengantar supaya kita fokus. Nomor judul nomor berapa? 36. Nomor doa nomor berapa? 126. Nomor halaman 140. Insyaallah. Baik, yang terjemah halaman berapa? 241. Baik. Yang beda cuma itu berarti. Mari kita baca, ada judul bab yaitu Doa'u liqa'il aduwi wa dhi as-sultan. Doa ketika bertemu musuh atau menemui penguasa yang zalim. Kali ini doa menghadapi musuh dan penguasa. Seakan-akan semua kalau ketemu penguasa ya, tidak ya, penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, penguasa yang bertindak semena-mena, yang memang memusuhi kita, memerangi kita, baik itu musuh maupun penguasa. Ada doa tertentu yang dianjurkan oleh syariat Islam, yaitu disebut dengan Zi as-Sultan, orang yang berkuasa. Di sini maksudnya adalah orang yang menguasai kita, menekan kita, menjajah kita, menzalimi kita. Wa huwa kullu man lahu yadun qahiratun 'alan nas. Semua orang yang memiliki kekuasaan dan dia berbuat semena-mena, berbuat zalim, menjajah orang lain. Jadi jangan diartikan di situ mesti penguasa itu penguasa, bukan. Tidak harus begitu. Misalnya di suatu tempat ada orang yang suka berbuat zalim, semena-mena, karena dia punya harta, punya kekuatan fisik, punya kekuatan pasukan dan seterusnya. Lalu dia semena-mena menzalimi orang semau gue. Maka ini sama. Atau siapa saja. Termasuk juga dalam hal ini musuh. Doanya apa? 126 nomornya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku menjadikan engkau berada di leher mereka dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Ini secara letterlek seperti itu doa. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Di dalam awal hadis itu atau pada awal hadis disebutkan wa jaa fi bidayati, pada awal hadis ada redaksi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu seseorang, bertemu satu kaum, bertemu siapa saja yang kayaknya orangnya jahat ya, membawa keburukan dan merasa takut atau khawatir, beliau berdoa seperti ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Artinya kita pasrahkan
seluruh urusan kita kepada Allah, ya. Lalu kita mohon kepada Allah untuk menyelesaikan orang ini, karena secara kenyataan kita sudah gak mungkin punya kemampuan jamaah. Misalnya ya, kita menghadapi penguasa yang lalim atau orang yang jahat, siapa saja, pokoknya kita ketemu orang jahat. Sementara orang jahat ini punya kemampuan, kekuatan, dan secara hitungan manusia dia mampu melakukan apa saja untuk menghabisi kita, menzalimi kita, menganiaya kita, berbuat semena-mena kepada kita dalam urusan apapun. Urusan ekonomi dia bisa, ya, urusan ini semua bisa, apa saja. Maka kita serahkan diri kita kepada Allah, lalu kita serahkan orang tadi kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha menentukan. Lalu na'udzubika min syururihim, kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan kejahatan mereka. Sudah, ini kepasrahan dan itulah tauhid. Kalau kita lihat semua ibadah kita ini tauhid. Allahus Samad. Allah adalah zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Maka kita diperintah supaya bertawakal kepada Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Sehebat apapun orang itu, sekuat apapun orang itu, ya, sejahat apapun dia, Allah Maha Kuasa. Allah mampu untuk menyelesaikan dia. Apalagi sekedar satu orang. Ya, seperti ini. Jadi ini prinsipnya adalah dalam kondisi seperti ini, tertekan kita, terhimpit kita, sudah tidak punya daya apa lagi, tidak punya kekuatan apa lagi, ya, semuanya sudah tidak punya. Maka la haula wala quwata illa billah. Disitulah kita diperintah supaya bertawakal. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ada ungkapan naj'aluka fi nuhurihim, yuqal ja'altu fulanan fi nahril adu, ay qibalatahu wa hida'ahu wa takhsisu an-nahr bi-dhikr li'anna al-adu yastaqbilu bi nahrihi 'inda al-munahadha lil-qital. Jadi disebut leher di situ ya. Disebut leher karena ya kelihatan lehernya ketika seseorang begitu, ketika berhadapan dengan musuh, ya leher itu. Artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, serangan dan bahaya dari musuh kita. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan mereka, agar kita tidak diserang, kita tidak disakiti, dan tidak ada bahaya yang menimpa diri kita. Itu kurang lebih demikian doa ketika kita menghadapi orang yang betul-betul memiliki kekuatan, kemampuan, kekuasaan yang bisa melakukan apa saja buat diri kita. Serahkan diri kita kepada Allah, serahkan orang yang kuat menurut kita ini kepada Allah, karena Allah yang akan menyelesaikan mereka. Doa yang kedua, Allahumma anta adudi wa anta nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya Allah, Engkaulah pemberi kekuatan kepada kami, untuk kepadaku. Wa anta nasiri, dan Engkaulah penolongku. Bika ahulu, hanya dengan pertolonganmu aku bisa bergerak, melakukan satu kegiatan, beraktivitas. Wa bika asulu, dan hanya dengan kekuatanmu aku bisa bisa bergerak, bisa menyerang musuh, melakukan sesuatu kepada musuh. Di sini diartikan bika ahmilu 'ala al-'adu, bisa melakukan sesuatu kepada musuh. Wa bika uqatil, dan hanya dengan pertolonganmu lah aku bisa berperang. Jadi jamaah, seorang muslim itu diajari selalu bertauhid. Coba Anda renungkan, Anda baca, Anda perhatikan, Anda renungkan, semuanya ini berisi tauhid. Ketika kita mau tidur, bertauhid. Ya, meskipun kita tidur itu serang apa-apa, bertauhid. Apa artinya? Apa doa kita mau tidur? Allahumma bismika amutu wa ahya.
Serahkan kepada Allah. Hanya kepada Allah kita serahkan. Kehidupan kematian ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur juga demikian, bertauhid. Ini hal-hal yang kita tidak melakukan apa-apa. Apalagi dalam hal menghadapi musuh. Wong kita nggak melakukan apa-apa, mesti saja kita bertauhid, serahkan semuanya kepada Allah. Apalagi ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat berat dan besar. Menghadapi musuh, bertauhidlah kepada Allah. Karena apa? Hanya Allah yang bisa menyelesaikan urusan kita. Maka jangan merasa hebat. Wah, aku sudah punya ilmu berperang. Aku badanku kuat, berlatih, skill ini dan macam-macam. Aku dibekali dengan senjata canggih. Ya. Aku dibekali dengan pasukan yang banyak lagi kuat, dengan teknologi yang luar biasa. Tidak bisa, jemaah. Jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa gumedi, jangan gumedi, kemelinti, kemaki, gumedi tidak boleh. Apapun yang kita miliki, kekuatan, kemampuan, skill, kecerdasan, tetap ya yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun makhluk itu nggak ada apa-apanya, dan nggak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kita diperintah supaya selalu bertauhid dan otomatis bertawakal hanya kepada Allah. Dan otomatis apa? Mengagungkan Allah, jangan mengagungkan diri sendiri. Merasa, oh, siapa yang berani dengan saya? Karena saya punya pasukan kuat, pasukan terhebat di dunia, ya, senjata tercanggih di dunia. Misalnya, kecerdasan, kehebatan, skill berperang di dunia, misalnya. Tidak bisa, jangan. Lihat sejarah masalahnya. Ya, lihat sejarah. Orang-orang lemah bisa mengalahkan orang-orang hebat. Bukan karena dia, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam setiap kondisi, apapun kondisi yang kita hadapi, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta Allahumma anta 'abdi wa anta nasiri, bika ahulu wa bika asul wa bika uqatil. Jadi ketika hendak berperang, ya, bukan karena kemampuan, kekuatan, kecanggihan, bukan. Kemenangan itu bukan, tapi karena ketakwaan, karena kesabaran dan ketawakalannya kepada Allah. Itu rumus kemenangan dalam berperang atau dalam berjuang, dalam segala hal. Berjuang dalam masalah ekonomi, berjuang dalam urusan jihad, berjuang dalam urusan dakwah, berjuang dalam urusan belajar, dalam urusan rumah tangga. Itu beriman, bertakwa, bersabar, bertawakal. Intinya begitu. Karena apa? Kalau kita mencoba berusaha untuk beriman, bertakwa, Allah kasih kemudahan, jalan keluar. Man yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini bertakwa, bertawakal. Itu perlu diperhatikan. Sehingga jangan pernah satu sisi merasa minder, meskipun kita nggak punya modal. Musuhnya, ya Allah, gila nih lah bahasa kita, gila bisa aja. Tapi karena kita punya iman kepada Allah, kita punya takwa kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, sehebat apapun makhluk, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita jadikan sebagai motivasi, sehingga kita apa? Punya optimis. Kita berjiwa optimis. Termasuk yang hari ini belum dapat istri, optimis. Gimana Pak Ustaz, sudah 10 kali? Harus belum. Mereka mencari yang gini, sementara aku nggak punya. Tawakal sama Allah. Yang menggerakkan mereka kan Allah. Yang menggerakkan hati itu Allah. Bukan harta, bukan gelar, bukan kedudukan, bukan. Hati yang menggerakkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka optimis. Ini yang masih muda-muda belum dapat. Termasuk yang barangkali sepuh, jangan merasa sudah tua, Pak ya. Iya, jangan. Nah, Arab Pak urus tua, jangan. Ya, ada barang-barang tertentu semakin tua itu semakin mahal. Ini barang antik. Uang tak bukan barang, Mas. Tetap optimis. Tetap optimis. Harta kita punya dosa segede bumi, seberat bumi, seluas langit misalnya. Jangan pernah pesimis. Ya. Wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebenarnya mengajari kita supaya senantiasa jamaah tawakal kepada Allah. Jangan sombong kalau Anda punya sesuatu yang lebih. Tapi jangan minder kalau Anda tidak memiliki sesuatu.
Itu yang perlu diperhatikan. Dalam menghadapi segala hal kehidupan ini nggak ada yang tidak diuji. Semuanya diuji. Semuanya diuji. Apapun bentuk ujian itu, beda-beda. Ada yang ini, ada yang itu. Semua itu terasa berat bagi yang mengalami. Oh, orang rasanya aku. Oh, orang rasanya ujianku. Makanya wang sinawang. Jangan dikira orang yang kaya karena tidak punya ujian. Ujiannya lain mungkin. Kalau kita diuji ekonomi, yang lain diuji dengan harta yang banyak, itu ujian. Yang lain diuji belum punya istri, yang lain diuji istri yang banyak. Ya, iya, itu ujian. Jangan dikira. Kalau nggak percaya tanya itu yang istrinya banyak. Jangan tanya saya. Beliau Ustaz kan tidak semuanya tahu. Jadi intinya apa jamaah? Tawakal kepada Allah. Maka saya ulang-ulang, inti dari ibadah adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta 'abdi wa anta nasiri, bika asuru wa bika asuru. Wa bika ahul wa bika asuru wa bika uqatil. Berikutnya yang ketiga. Dan nanti ya, lihat sejarah tadi, Masya Allah, bukti itu ada. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghadapi kaumnya, bahkan sampai dibakar. Bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam menghadapi kaumnya. Fir'aun yang dalam sejarah mungkin dianggap sebagai orang paling diktator, paling lalim, penguasa paling lalim dunia barangkali. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan kaum yang sangat lemah, mustad'afin, ya, gak punya apa-apa, menang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Ya. Jadi dan banyak kisah yang bisa kita ambil. Makanya ada termasuk ya bagaimana perang Ahzab itu ya. Kalau kita lihat Masya Allah ya, perang Ahzab. Sebelum itu perang pertama kali, perang Badar, nggak siap lagi, nggak bawa senjata. Itu yang dibawa bukan senjata perang ya. Itu hanya senjata harian saja. Tidak persiapan. Kalah jauh perlengkapan, kalah jauh logistik, kalah jauh jumlah. Ya, dari mana? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perang Ahzab. Pada waktu itu ada perang sekutu juga ada. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik bersatu, mengepung bahkan, memboikot, mengepung, memblokade. Logikanya habis. Orang kalau di blokade nggak ada logistik, sehebat apapun anda tidak makan, mau ngapain? Iya. Wow, juara tinju sedunia, rakyat sego, sesasi. Urip berapa mas? Urip wong panganan indok, sego. Petinju ora pangan sego mas, pangan sego lah. Mas Dedi, mangan roti telur gede-gede, sarapan turun. Mangan sego. Ya orang mangan sego. Jadi orang itu nggak bisa. Logikanya dulu sudah habis. Tapi jamaah siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan ketakwaan dan kesabaran serta tawakal kepada Allah. Makanya itu pun berlaku buat siapa saja, buat kita. Tidak hanya pada zaman dahulu, bukan hanya pada orang-orang tertentu, tidak. Siapapun yang beriman, bertakwa, bersabar, bertawakal kepada Allah itu berlaku. Wa man yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Ini kalimat. Apapun problem yang kita hadapi, kalau kita bertakwa, yakin Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya mungkin Mas Ahmad itu bola balik lamarane, baru-baru ditolak. Pernah ditolak belum Mas? Diwaca orang. Tapi bisa jadi dengan sebab kita kesana kemarin, jadi kan cuma ronok terus. Ngerti-ngerti ditepuk ngomong, mas ini ngopok, gitu-gitu ngopok. Ini tak siap, udah ngono. Iya, dongong mas, ngomong bulan haram. Jadi seperti itu, problem apapun demikian. Termasuk ketika kita menghadapi penguasa, menghadapi orang zalim, menghadapi orang yang jahat, macam-macam. Ya, termasuk kita hadapi saat ini. Kalau di media sosial, umat Islam dibully, iya enggak? Difitnah, macam-macam. Sabar, bertakwa, bertawakal sama Allah sambil kita berusaha semampu kita. Selesai. Itu sama secara pribadi maupun secara kaum, secara umat. Kita seperti itu jemaah. Kita misalnya didolimi, ada kekuatan lain di luar sana yang barangkali luar biasa bisa mengatur dunia ini. Bahasanya gitu, mengatur dunia dalam arti ekonomi. Ya, dalam arti kemarin misalnya ada Allahu a'lam bishawab, ya, macam-macam teori tentang Covid itu macam-macam. Kita tidak tahu, yang jelas ada Covid deh.
Entah itu ini itu kita nggak tahu. Ya, bagaimana kemudian contoh aja ada ini bisa naik itu bisa naik, mereka mempermainkan. Misalnya tawakal kepada Allah, sabar, bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Jangan bingung, ya pria ini minyak goreng laga gitu. Apa hubungannya Mas Ahmad apalagi membicarakan minyak goreng waktu harga naik? Orang ada hubungannya. Lah goreng apa? Bocoran duwe. Kayak masa dodolan gorengan ya ora. Ya ora saya kadang-kadang kita ini sibuk ngurusi ono isu ngene ribut, gosip ngene ribut. Lah apa ngurusi minyak goreng wong lanang? Wong lanang ngurusi ono gorengan wong lanang. Masa ngurusi minyak. Ya Mas. Kalau gorengan rasa ini. Ngono. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak mesti ya, jangan dipahami ini bertemu musuh ketika perang atau bertemu penguasa. Tok enggak, bertemu apa saja. Ya, bertemu orang-orang yang mungkin mendolimi kita secara pribadi. Ada dia mungkin saya ini. Jadi tidak harus orang besar ya, tapi kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, kita lanjut sekarang. Masih sudah selesai. Ada lagi nih. Masih satu ini, masih satu. Doa yang pendek. Ini dia. Doa pendek banget nih. Ini penting banget kita baca. Yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah ini dia. Ini paling mudah. Apa intinya ini jamaah? Intinya apa? Tawakal kepada Allah wis. Sampai kalau dipepet dengan tembok ini, gimana? Ya, tembok sana. Wis arep ini ada pisau. Harpi saja. Bisa digang sempit. Harpi saja. Mereka orang yang besar, tinggi, gagah, kuat, bawa senjata, pintar bela diri. Gimana? Kecuali hanya tawakal kepada Allah. Secara perhitungan manusia nggak mungkin. Maka jangan lupakan, jangan bertawakal, jangan bergantung pada diri kita. Maka kemarin kita baca itu ya. Fatakalni ila nafsi tarfada. Jangan kau biarkan, jangan kau serahkan diriku kepada diriku ya Allah sekejap mata. Bahaya banget. Kalau kita sudah dibela, ditolong oleh Allah, bukan surah sing bisa ngomong-ngomong. Ini bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Dalilnya doanya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik zat yang memberikan pertolongan. Cukup Allah. Tidak ada lain. Kita tidak bergantung kepada kemampuan tubuh kita, tidak bergantung kepada kemampuan akal kita, tidak bergantung kepada kemampuan senjata kita, tidak bergantung kepada siapapun makhluk itu. Tapi kita hanya bergantung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Lalu di dalam hadis ini ada juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibrahim hina ulqiya finnar. Perhatikan jemaah. Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dilempar ke dalam api yang berkobar, logika manusia siapapun dia pasti habis. Dibakar, ya, batu aja bisa membara, ya, bisa memerah, bisa terbakar, kayu apalagi, besi aja bisa menjadi leleh ketika dibakar, apalagi dengan sekedar manusia. Logikanya habis. Mungkin abu nih mungkin saking panasnya, saking kobarnya, besarnya api itu. Karena manusia biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat jemaah, siapa yang menciptakan Nabi? Allah. Siapa yang menciptakan musuh Allah? Ya Allah sendiri. Siapa yang menciptakan musuh Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang secara logika manusia siapapun dia tidak mungkin selamat. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Tawakal yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah tauhid. Dan bukan sekedar ucapan lisan, tapi keyakinan hati yang 100%.
Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa orang berdoa itu dengan ucapan lisan. Orang berzikir itu dengan ucapan lisan. Tapi bukan sekedar lisan, harus dengan hati. Karena zikir yang paling utama dengan hati, tapi prakteknya harus dengan lisan. Ada sebagian orang berzikir hanya dengan hati. Salah. Karena ini ada sebutan. Semua ini disebut oleh Nabi SAW. Diajarkan. Dulu dibaca. Qalaha Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar. Dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga zikir itu dengan apa? Dengan hati dan lisan. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala lahu an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum. Ini dia. Ini juga pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah dikepung oleh para musuh. Antaranya ketika perang Ahzab itu bagaimana logikanya? Tidak bisa, pasti habis. Tapi kepasrahan, tawakal, keimanan, ketakwaan dan kesabaran yang paripurna itu menjadikan sebab Allah turunkan pertolongan. Pun itu sama jamaah. Umat Islam saat ini butuh tawakal kepada Allah. Butuh takwanya kepada Allah Subhanahu. Jangan ribut, ngerti aja dengan musuh Allah suruh kui kalian. Bikin gosip, bikin propaganda, bikin fitnah, bikin bully yang membuat hati kita takut, membuat hati kita bingung. Iya, itu demikian. Kita ini sudah ngerti ilmunya, kita sudah ngerti solusinya. Mengapa kita terpengaruh? Nah, kalau kita terpengaruh jadi apa? Jadi kacau, tidak fokus. Ngaji ini pikirannya gorengan. Tidak fokus. Iya. Fokuslah kita umat Islam, beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Bukan berarti kita cuek bebek adanya informasi musuh, enggak. Tetap kita harus waspada, ngerti kondisi umat Islam, ngerti. Tapi jangan berlebihan, jangan kemudian kita terjun bebas ke dalam propaganda mereka. Itu pancingan mereka. Kita dipancing, kita sibuk ngurusin mereka, lupa persiapan. Nah, ini yang mereka inginkan. Akhirnya kita jadi lupa. Kalau mereka pancing, oh iya, pengen tahu, sesuai dengan firman Allah begini, sesuai dengan ini begini. Oh, solusinya ini. Terus. Jadi tetap waspada dengan segala hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita tetap jalan sebagaimana tuntunan agama Islam. Jangan terpengaruh, kemudian kita malah lupa menyiapkan bekal. Itu yang kadang dilakukan. Sehingga apa? Musuh-musuh Islam dari kalangan jin dan manusia, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia semakin bergembira. Makanya penting untuk kembali kepada ilmu dan amal. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, beriman, bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Berikutnya doa ketika takut kezaliman penguasa. Doa ketika khawatir akan kezaliman penguasa yang zalim tentu saja. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maaf, ya betul, Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan dinilai sahih oleh Syalbani. Doanya adalah Allahumma rabbas samawati sab'a. Ya Allah, Tuhan yang mencipta, memiliki dan mengatur, menguasai langit yang 7. Wa rabbal arsyil azim. Dan Rabb untuk Tuhan, pemilik, pencipta, pengatur arsy yang agung. Kulli jaran min fulan ibni fulan wa ahzabihi min khalaiq. Jadikanlah Engkau sebagai pelindungku dari kejahatan dan kezaliman si fulan. Jadilah Engkau ya Allah kun li, jadilah Engkau ya Allah untukku jaran min fulan ibni fulan, sebagai penolong
dari kejahatan si fulan, wa ahzabihi min khalaiq, dan juga kejahatan penolong-penolongnya, pasukan-pasukannya, pendukung-pendukungnya. Wa an yafruta alayya ahadun minhum aw an yatagha. Aku mohon kepadamu ya Allah, jangan ada di antara mereka seorang pun yang melakukan kejahatan kepadaku, aw an yatagha, atau melakukan tindakan semena-mena kepadaku. Intinya, ya Allah, jangan sampai ada seorang pun di antara mereka yang bisa menyentuh diri. Gitu. Kita tawakal kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jadilah Engkau sebagai penolongku atas kejahatan si fulan dan bala tentaranya. Ya Allah, jangan sampai seorang pun di antara mereka bisa menyentuh diri. Ini berarti memang bahasanya kesakten. Kita mohon kepada Allah diberi kesaktian seperti ini, kesaktian. Mereka tidak sempat menyentuh itu. Jangan sampai seorang pun di antara mereka yang bisa melakukan sesuatu keburukan kepada kita. Kalau nembakkan senjata, meset kan gitu ya. Kalau mau ini, mungkin dia patah keluar, entah gimana. Pokoknya jangan sampai mereka melakukan kejahatan kepada kita. Azza jaruka, maha agung pertolongan dan perlindungan, wa jalla sana'uka, maha agung pujian, wala ilaha illa, tiada Tuhan yang boleh diibadahi yang benar kecuali Engkau ya Allah. Intinya tauhid jemaah. Ingat ya, sehebat apapun seseorang, sekuat apapun seseorang, itu adalah sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah yang secara umum wa khuliqal insanu dha'if, lemah. Lalu siapa yang menang? Siapa yang kuat? Yang diberi kemenangan oleh Allah, yang diberi kekuatan oleh Allah. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga mohonlah perlindungan kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah, Zat yang mengatur semua makhluknya. Jangan bergantung kepada kekuatan tubuhnya. Jangan bergantung kepada kekuatan senjatanya. Jangan bergantung kepada bala tentaranya. Jangan. Bergantunglah kepada Allah. Ini kalimat yang luar biasa. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim, kulli jaran min fulan, ya, ibn fulan, dan seterusnya. Wa ahzabihi min khalaiq, an yafruta alayya ahadun minhum aw an yatgha, azza jaruka wa jalla sana'uka, la ilaha illa anta. Ini doa yang berisi permohonan kepada Allah supaya menjaga diri kita. Intinya sekali lagi, bertauhid kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa lain yang bisa dibaca ketika kita menghadapi orang yang zalim, yang mau berbuat buruk kepada kita. Ini doa diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga di dalam Al-Adab Al-Mufrad, bukan dalam kitab Sahih Bukhari, yang dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Doanya adalah Allahu Akbar, Allahu a'azzu min khalqihi jami'an. Ini di penjelasan ini. Allah Maha Besar, Allah jauh lebih mulia, lebih agung daripada seluruh ciptaannya. Allah itu Maha Besar, yang sudah kita sampaikan. Tidak bisa kita bayangkan, apalagi dibandingkan besarnya Allah Subhanahu. Tidak mungkin, tidak bisa. Pokoknya Allah Maha Besar. Allahu a'azzu min khalqihi jami'an. Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia dari seluruh makhluknya. Allahu a'azzu mimma akhafu wa uhadzir aw ahdzar. Allah jauh lebih mulia, jauh lebih besar daripada mimma akhafu, dari segala hal yang aku takutkan dan dari segala hal yang aku khawatirkan terjadi. A'udzu billahi alladzi la ilaha illahu. Aku berlindung kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang benar kecuali Dia. Al-Mumsik. Berarti billah, berarti al-mumsikis samawati sab' an yaqa'na 'ala al-ardi illa biyadihi.
Zat yang menahan 7 langit sehingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Kita berlindung kepada Allah yang seperti itu, min syarri abdika fulan, dari kejahatan hamba-Mu ya Allah si fulan itu. Jadi kita berlindung kepada orang yang zalim kepada kita, entah siapapun dia. Wa junudi, kita berlindung dari kejahatan si fulan dan para pendukungnya, pasukannya, tentaranya, wa atba'ihi, pengikutnya, wa asya'ihi, penolong-penolongnya, minal jinni wal ins, baik dari kalangan jin maupun manusia. Karena sebagian orang juga punya penolong-penolong dari kalangan jin. Ini kita juga berlindung kepada Allah jamaah. Jadi memang betul dan itu realita. Musuh itu bukan hanya dari kalangan manusia, dari kalangan jin juga ada. Maka kita berlindung seperti ini. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan seseorang, kejahatan tentaranya, kejahatan pengikutnya, kejahatan pendukungnya, kejahatan penolongnya, baik yang dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Allahumma kun li jaran min syarri, sama ya. Ya Allah, jadilah Engkau sebagai penolongku dari kejahatan mereka. Jalla sana'uka, maha mulia pujiannya, wa azza jaruka, maha agung pertolonganmu, wa tabarakasmuka, maha suci, maha barakah, maha mulia namamu, wala ilaha ghairuka, tidak ada sembahan yang boleh diibadahi atau yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Kalau ini ada keterangan dibaca salasa marrat. Dibaca berapa kali? 3 kali. Dibaca 3 kali. Ini doa-doa, sekali lagi intinya apa? Pujian kepada Allah dan kepasrahan kita sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi semua problem, termasuk problem yang sangat berat, termasuk dalam kondisi genting ini. Kondisi kita sudah tidak berdaya. Dalam kondisi genting kita nggak punya kekuatan, kemampuan apa-apa. Pasrahkan dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya jemaah ini masih berkaitan dengan doa mohon kepada Allah dari segala bentuk musuh kita, dari orang yang zalim, penguasa yang zalim, atau musuh, ya, termasuk musuh yang sudah berhadapan dengan kita. Kalau ini doa melawan musuh. Ke-38, judul doa nomor 38. Nomor doanya 131. Bagaimana kalau kita sudah berhadapan dengan musuh? Allahumma munzilal kitab, ya Allah, zat yang menurunkan Alkitab, sari'al hisab, ya Allah, zat yang maha cepat hisab, ihzimil ahzab, hancurkan, porak-porandakan ya pasukan sekutu itu, semua pun musuh dan semua orang yang menolong mereka. Allahumma hzimhum wa zalzilhum, ya Allah, hancurkan mereka dan goncangkan mereka. Ya, intinya kita mohon kepada Allah. Kalau kita berhadapan dengan musuh, ya ini salah satu doanya. Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Kalau mereka sudah diserang oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, digoncangkan oleh Allah, diketarkan hatinya oleh Allah, akan lari terbirit-birit. Tidak fokus mereka. Mereka juga takut karena salah satu keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu saja keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dahulu masih ada, ketika berperang dengan musuh itu, musuh sudah gentar dahulu, sudah takut dalam jarak perjalanan 1 bulan. Ketika dengar nih pasukan Nabi Muhammad SAW sudah berjaga atau tidak menyerang, mereka sudah, sebenarnya hati mereka itu sudah takut, sudah nggak fokus, ya sudah ngewel. Nah, istilahnya Mas Dedi, ngewel. Ya, contoh misalnya, pinter badminton, skillnya top, kayak latihan, menangan pas latihan. Begitu pas turnamen, ya ngerti wajah Mas Dedi ini, ngewel, gitu ya. Hilang semuanya, nggak fokus.
Termasuk mungkin Mas Ahmad. Nah di sini, oh kakak, oh aku. Begitu ketemu calon, belum calon mertua. Ada bapak-bapak yang punya anak perempuannya. Oh ngewel, hilang kakak. Tulisan dia apa hilang kakak. Mengkeret. Ya begitu pula musuh. Ini seperti itu jamaah. Orang itu kalau sudah nggak fokus, sudah ngewel, sudah gentar, sehebat apapun dia ya nggak berguna. Karena nggak fokus. Ya, nggak fokus. Ini doa ketika berhadapan dengan musuh. Sekali lagi apa? Bertawakal, jangan mengandalkan. Meskipun begitu bukan berarti bertawakal itu nggak ada usaha, enggak. Ada usaha jamaah. Tapi jangan bertawakal kepada usaha kita itu loh yang tidak mudah. Dan inilah tauhid. Bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, dia hanya berusaha. Misalnya untuk berperang, ya dia buat senjata yang hebat. Dia membuat perisai yang kuat. Dia melatih tubuhnya supaya kuat. Skill, kemampuan berperangnya yang lihai. Iya. Islam apa tidak begitu? Iya, sama. Tapi ada yang membedakan. Kalau orang kafir tidak beriman, bertawakal kepada kehebatan. Oh, kami sudah punya pasukan banyak. Kami punya senjata yang canggih. Kami punya pasukan terlatih. Latihannya super duper hebat dan berat. Nanti kalau diterjunkan, wah pasti menang. Kata mereka. Bertawakal kepada kekuatannya. Ya. Apalagi hanya kekuatan gigi. Karena biasanya unjuk gigi ya. Mereka unjuk gigi lah. Meringis kok. Apa gunanya? Ya. Tapi Islam berusaha iya. Berlatih. Kekuatan. Kecanggihan. Kecerdasan. Oke. Tapi tidak bertawakal kepada dirinya, kepada senjatanya. Tawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertawakal kepada Allah. Di satu sisi lain dia berusaha karena melakukan sebuah sebab. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin Allah pasti menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Maka ketakwaan itu yang dijaga. Ketakwaan itu yang dijaga. Karena Allah pasti menolong orang yang bertakwa dan menolong orang yang bertawakal. Seberapapun usaha yang dia kerjakan, tapi dia sudah maksimal. Ya, itu perlu diperhatikan. 39. Doa yang lain. Ma yaqulu man khafa qauman. Kalau ini doa ketika kita takut dari orang lain. Doanya adalah Allahumma kfihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan diriku dengan pertolonganmu dari kejahatan mereka sebagaimana yang kau kehendaki. Lagi-lagi kita bertawakal kepada Allah. Lagi-lagi kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Lagi-lagi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inti ibadah. Artinya apa? Kita diperintah supaya beribadah kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Beribadah bukan ketika sedih, bukan ketika kita dapat persoalan, tidak. Ketika dapat lapang, lupa, tidak. Atau ketika saat-saat tertentu saja, momen-momen tertentu, tidak. Kapan saja, di mana saja, ingat Allah. Ibadah kepada Allah. Ini bentuknya apa? Ini bentuknya bertakwa, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya Allahumma kfihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku atas pertolonganmu dari kejahatan mereka sebagaimana yang kau kehendaki. Tawakalnya luar biasa. Ini ajaran bagi kita umat Islam. Itu doa ke 39. Baik, sudah hampir jam 9 karena pembahasan kita yang berikutnya adalah doa man asaba syakkun fil iman. Ada sedikit berbeda. Kita cukupkan sampai di sini. Doa ketika kita khawatir kepada orang lain, doa ketika langsung berhadapan dengan musuh, doa ketika kita takut akan kezaliman orang lain, doa ketika kita berjumpa dengan musuh atau penguasa yang atau orang yang zalim. Maka semuanya sudah disampaikan
dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita dari segala bentuk kejahatan makhluknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik dan bimbingannya untuk tetap istiqamah di atas iman, di atas takwa dan di atas tawakal hanya kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan buat kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.